Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di sini, buat yang masih baru. Selamat datang, semoga suka dengan channelku ini ya. Kita kali ini mau reading tentang cerita singkat tentang asmara kamu ya. Apakah ini cerita citamu atau bukan, sesuaikan ya teman-teman. Kalau memang ini bukan cerita kalian, tinggalkan cerita ini, berarti ini bukan energi teman-teman ya. Nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesel, karena ini adalah general reading ya. Ini energi banyak orang, jadi tidak bisa resonate buat semuanya, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semuanya ya. Ambil saja pesan baiknya, tinggalkan pesan buruknya ya. Kemudian apalagi teman-teman, ini juga timeless, ini juga hanya fun reading ya. Jadi kita readingannya kita bawa santai aja ya. Tetapi kalau memang energi kalian ada di sini ya, silahkan untuk mendengarkan lebih lanjut lagi. Oke, ini kartunya sudah aku shuffle ya teman-teman. Di sini tentang Pisces kita mau lihat dulu ya. Kita lihat situasi hubungan atau percintaan kalian saat ini seperti apa. Di sini kalian punya Four of Swords ya. Four of Swords di sini aku lihatnya ya, kamu seperti sedang menarik diri dari seseorang ya. Kamu seperti mengurangi pertemuan, mengurangi interaksi dengan orang-orang gitu kan, maupun dengan pembicaraan dengan banyak orang. Terlebih-lebih kamu sedang menarik diri dari dia, seseorang yang menjadi pasanganmu, atau yang sedang PDKT, atau sedang siapapun yang saat ini sedang dekat dengan kamu ya. Kamu seperti ingin menyendiri, ingin mengevaluasi dirimu, seperti ingin berpikir ulang tentang hubungan cinta yang sedang kalian jalani gitu. Oke, ada apa lagi di sini? Kalian punya The Emperor. Aku sih melihatnya di sini kalian seperti sedang berhubungan dengan seseorang ya. Seseorang yang memiliki power, seseorang yang namun juga bijaksana ya, walaupun dia punya power, punya apa, tapi dia bijaksana. Tetapi seseorang ini tuh agak suka ngatur-ngatur, kayak ngedikte diri kamu gitu ya. Orang ini pun juga cukup mapan ya, memiliki status yang baik. Dan di balik kehebatannya sosok ini, sepertinya dia agak banyak tekanan, agak banyak depresi gitu ya. Bisa jadi juga orang ini tuh agak ngeyel gitu, kayak dia itu mau menang sendiri, kayak mau memaksakan kehendak atau kemauannya gitu. Pokoknya kayak orang tuh harus nurut sama dia. Terlebih-lebih kamu gitu sebagai pasangannya itu kayak dituntut untuk bisa ngikutin dia, nurut sama kamu gitulah ya. Kayak pokoknya tuh ngikut lah, nurut lah, apa yang aku bilang tuh kamu harus nurut gitu. Jadi kayak dia tuh banyak nuntut sama kamu gitu ya, kayak kamu harus gini, kamu harus gitu gitu, kayak nggak bisa dibantah gitu. Apa yang menjadi keinginannya itu kayak nggak bisa dibantah gitu. Kemudian apalagi di sini ada Queen of Coin, Queen of Pentacles. Di sini kelihatannya ada campur tangan seseorang. Bisa jadi ini campur tangan seorang ibu. Kamu lihat, kamu ikutin, kamu ini sendiri ya, pelajari apakah ini energi kamu atau ini energi dia ya. Bisa vice versa ya, teman-teman. Jadi di sini ada energi seorang ibu ya. Bisa jadi energi ini adalah ibu kamu atau ibu dia, atau seorang kakak, seseorang yang lebih tua, atau sahabat, atau mungkin tante atau bude, atau siapapun lah yang lebih tua dari diri kamu gitu. Dan mereka ini memberikan pandangan, nasihat gitu ya, tentang hubungan kalian. Mereka ini seperti bisa merasakan gitu apa yang kalian menjadi beban kalian, yang menjadi permasalahan, tantangan gitu ya. Kayaknya mereka ini bisa tahu, bisa merasakan gitu, bahwa kamu itu kayak butuh dukungan, kayak butuh didekap, kayak butuh tempat perlindungan, kayak begitu ya. Aku melihatnya sih begitu ya. Jadi
dia ini punya naluri yang kuat gitu untuk ya dia mau mengatakan seperti ada yang nggak beres lah gitu ya di hubungan kalian gitu. Tujuan dia adalah baik ya, bukan untuk memutuskan hubungan kalian, itu bukan, tetapi hanya supaya pikiran kamu itu terbuka, emosimu itu menjadi stabil, supaya kamu itu seperti tidak tertekan gitu ya. Ini semua karena beliau ini, orang ini, seseorang ini menyayangi kamu gitu, supaya kamu itu kembali ceria, kembali seperti dulu lagi, seperti itu. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Di sini ada Nine of Swords ya. Nine of Swords di sini kamu kayak apa ya? Tertekan gitu. Banyak tekanan banget di dalam diri kamu ya. Kamu semakin galau dengan uh, berbagai masukan-masukan yang datang ke dalam diri kamu, pendapat-pendapat, apa namanya? Apa ya? Saran-saran kayak begitu itu justru membuat kamu menjadi kayak bingung gitu ya. Kamu semakin galau untuk mengakhiri atau melanjutkan hubungan ini gitu. Karena di satu sisi kamu menyukainya, mencintainya, menyayanginya, dan kamu merasa nyaman dengan kemapanannya, tetapi di satu sisi memang kamu cukup tertekan dengan sikap-sikap dia, sifat-sifat dia gitu ya, yang mengatur hidup kamu, yang kayak kamu itu nggak punya kebebasan, yang kamu itu kayak nggak bisa bergerak, semua itu harus atas keinginan dia, perintah dia, kemauan dia, kayak begitu ya. Jadi di sini kamu dituntut untuk bisa memutuskan yang terbaik gitu ya. Di sini kamu coba ikuti intuisi kamu, ikuti kata hati kamu ya. Bisa jadi masalah ini adalah cara semesta untuk meningkatkan kedewasaan kamu ya. Bagaimana kamu mengatasi segala problem, mengatasi berbagai masalah, bagaimana kamu cara keluar dari masalah itu dengan cara yang dewasa, dengan cara yang baik seperti itu ya. Sekarang kita mau lihat seperti apa situasi perasaan kamu ya. Di sini ada I like you ya. Di sini memang kamu eh, sangat mencintainya, kamu sangat menyayanginya gitu ya. Karena memang seseorang ini cukup mapan, memiliki masa depan yang sangat baik gitu ya. Kamu merasa secara fisik, secara materi itu kamu merasa terlindungi gitu ya. Kamu sepertinya sedang berpikir keras gitu, apapun tantangannya kamu tuh sebenarnya ingin bertahan gitu ya. Walaupun hati kamu tertekan, pikiran kamu gak tertekan juga, kamu juga bingung ya harus bagaimana gitu, tetapi kamu sebenarnya di lubuk hati terdalam kamu tuh kamu pengen mempertahankan hubungan ini gitu. Kemudian di sini seperti apa situasi perasaan kamu? Kamu ada kaset. Aku sih melihatnya kamu sering ya mengulang-ulang bagaimana dulu kalian pertama kali ketemu, seperti itu ya. Semua indah, semua sweet, semua menyenangkan, semuanya baik. Dia sangat ngalah, tapi kenapa sekarang berubah karakter gitu ya. Seperti jadi agak temperamen, cukup temperamen, ngatur-ngatur gitu ya. Kamu dibikin gak bisa punya kebebasan gitu ya. Jadi kamu tuh kayak nggak habis pikir gitu, kenapa dia bisa berubah seperti ini gitu. Ya bisa jadi memang dia sangat takut kehilangan kamu, tapi bisa jadi juga dia karena ingin menunjukkan kepowerannya, keegoisannya bahwa dia berkuasa atas kamu, itu juga bisa ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada coffee cup. Coffee cup di sini kamu tuh ingin hubungan kamu itu kembali manis seperti dulu di awal-awal gitu ya. Kamu bisa duduk manis berdua, bisa ngobrol enak, bisa ngomongin apapun, bisa bicara apapun, bisa mencurahkan perasaan kamu tanpa takut-takut gitu, tanpa takut dibantah, tanpa takut dibentak dan sebagainya ya. Tanpa takut kamu jadi malah seperti disalahkan, kamu seperti takut justru itu menjadi bumerang buat kamu, buat alat dia menyerang kamu. Misalnya kamu ngomong apa harus dia bilang makanya kamu tuh jangan gini gitu, bukannya meluruskan, misalnya malah kamu misalnya disalahkan seperti itu ya. Kamu sih cintanya itu kalau cinta kamu tuh besar ya, tetapi kamu berdua itu jadi kayak apa ya? Kayak
fokus sama kucing gitu ya sekarang ini gitu. Jadi kayak, kamu tuh kayak ngelihat dia itu takut-takut, sembunyi-sembunyi kayak begitu ya, yang kayak kejar-kejaran gitu. Ini kamu salah nih kayak apa ya, jadi kayak memang kamu kayak nggak ada kebebasan, tapi kamu ingin bisa kembali seperti dulu lagi sama dia gitu. Kemudian di sini kita mau lihat ya perasaan dia kepada kamu, situasi perasaan dialah gitu ya. Aku melihatnya di sini ada passion. Ini nggak semuanya ya, aku melihatnya maaf ya, kayak dia itu kayak lebih mengutamakan kepada syahwatnya dia gitu, kepada fisiknya gitu, kepada kebutuhan fisiknya dia, kepada hawa nafsu kekalian gitu ya. Kayak dia bisa happy, dia bisa enjoy gitu ya saat kamu untuk urusan yang satu itu. Ya, dia tuh kayak akan baik banget sama kamu ketika saat itu terjadi gitu. Tapi setelah semuanya terpenuhi, setelah semuanya selesai, nggak berlama-lama ya dia akan kembali pada karakternya dia lagi gitu ya, akan ngatur-ngatur lagi, akan balik lagi seperti yang di awal gitu. Tapi ketika bersama kamu itu kayak, oh semuanya itu baik, dia kayak orang yang bijaksana, sangat bisa mengambil hati kamu, kayak kamu mau apa, menuruti segala keinginan kamu, kayak gitu ya. Kemudian di sini juga ada make the effort ya. Make the effort di sini dia merasa sepertinya bahwa apa yang dia lakukan padamu itu adalah yang terbaik yang dia bisa berikan ke kamu. Jadi dia merasa bahwa dia melakukan mungkin apa ya, kekangan, kamu dikekang, kamu harus begini, kamu diatur-atur, itu semua adalah buat kebaikan kamu. Dia merasa dia mungkin lebih dewasa, dia merasa bahwa kamu itu harus menuruti dia, itu adalah buat kebaikan kamu gitu. Supaya kamu itu berada di jalan yang benar, padahal maksudnya dia berada di jalan benar sesuai keinginan dia gitu ya. Jadi di sini terlepas bagaimana kalian merespon atau menerimanya gitu ya, yang apa ya, yang sebenarnya dia itu merasa apa ya, yang ya itu tadi melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan seperti yang dia inginkan gitu, memberikan kamu yang bisa dia berikan ke kamu itu adalah waktu, materi, perhatian. Dia merasa itu semua sudah cukup gitu. Jadi seperti apa ya, kayak ya udah itu kan yang kamu inginkan kayak begitu. Sepanjang aku punya waktu kamu, memberikan waktunya bersama dengan kamu, ya udah. Terus kemudian kamu butuh apa, ini aku penuhin, ya sudah seperti itu sih aku melihatnya ya effort yang dia lakukan. Kemudian di sini dibilang free yourself. Dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan padamu sebenarnya itu adalah apa ya, keinginannya dia banget gitu. Jadi dia kayak punya apa ya, membebaskan dirinya dia, keinginannya dia untuk mengatur-ngatur kamu gitu ya. Jadi kayak dia tuh bukan tipe orang yang suka diikat, dikontrol-kontrol, dicurigai gitu. Dia itu mau mengendalikan kamu, tapi dia tidak ingin ada orang yang mengendalikan hidupnya gitu. Jadi kebebasan adalah hak mutlak buat dia gitu. Bahwa dia itu akan selalu, diriku ini adalah diri yang bebas. Termasuk untuk kamu yang walaupun aku mencintai kamu, kamu gak berhak ngatur-ngatur aku. Kayak begitulah lebih kurang ya. Kemudian kita mau lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Ya, apa saran, pesan di sini? Di sini ada listen to your body. Listen to your body, dengarkan tubuhmu. Di sini dibilang betapapun buruknya perasaan kamu gitu ya. Betapapun buruknya perasaan kamu gitu ya. Tubuh kita
terus bekerja untuk menjaga kesehatan kamu, vitalitas kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak diminta untuk dengerin badan kamu, jangan abaikan apa yang dikatakan oleh tubuh kamu gitu. Dengarkan, rasakan gitu ya. Ia tuh menginginkan yang terbaik untuk kamu. Jadi kalau misalnya kamu merasa depresi, kamu sedih, kamu stres, kamu tekanan batin, tubuh kamu itu bisa sakit gitu. Entah kepala kamu yang sakit, badan kamu yang sakit semua, perasaan gak enak, perut mual. Jadi kamu harus dengarkan apa yang berubah di badan kamu gitu ya, supaya badan kamu itu bisa baik kembali, sehat kembali ya. Jadi akan bisa, badan ini harus terus bekerja untuk menjaga kesehatan kamu. Tapi kalau mental kamu seperti itu, dia juga bisa kelelahan gitu intinya ya teman-teman. Karena badan kamu itu menginginkan yang terbaik untuk diri kamu gitu. Kemudian di sini ada healing ya. Kamu diminta untuk melakukan healing. Ya, ini sangat bagus untuk menghilangkan kecemasan, stres atau khawatir kamu gitu ya. Jadi di sini kenapa kamu perlu healing ya? Bisa jadi saat ini uh, kamu tuh sedang sangat sensitif, sedang sangat sedih, kesel gitu. Uh, untuk hal sepele aja kamu jadi kayak gampang tersinggung, kayak muncul perasaan negatif seperti itu ya, kayak uh, jadi kayak susah mempercayai orang. Wah, jangan-jangan nanti kamu mau percaya dia aja kayak aduh, jangan-jangan nanti gue salah lagi nih gitu ya. Jadi di sini healing yang bisa kalian lakukan tuh bisa macam-macam ya teman-teman Pisces. Kamu bisa me time, kamu bisa relax ya, melakukan hobi, alihkan perhatian kamu bisa melakukan liburan seperti itu. Kemudian kamu bisa melakukan kegiatan yang positif, alihkan dengan baca buku, main musik. Mungkin kamu bisa nge-gym, olahraga gitu ya. Kemudian kamu bisa meditasi atau grounding gitu ya, supaya mengembalikan lagi hal-hal positif dalam diri kamu ya. Grounding itu kamu bisa jalan-jalan di taman, di rumput, di tempat yang hijau-hijau, yang seger-seger, bisa ke pantai kayak begitu ya. Kemudian yang terakhir nih buat Pisces, di sini ada caring connection. Caring connection di sini adalah peduli, kepedulian pada hubungan ya. Kamu harus peduli pada hubungan ini kalau memang kamu ingin lanjut ya. Apakah kalau memang hubungan ini kamu merasa sudah kurang baik, nah kamu harus mulai bertindak. Kamu peduli dengan hubungan ini. Apa yang harus kamu lakukan? Mulailah mencoba bicara dari hati ke hati ya. Perbaiki hubungan kalian, beranikan diri kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu, mengungkapkan apa yang menjadi beban kamu, isi hati kamu. Dan kamu sudah harus berani mengambil resiko kalau misalnya dia marah, apapun, tapi itu semua kembali ke diri kamu, bahwa itu adalah untuk kebaikan diri kamu, untuk perkembangan mental, pikiran kamu, jiwa kamu, untuk melangkah lebih baik lagi gitu ya Pisces. Aku rasa ini saja yang aku punya buat Pisces untuk apakah ini cerita cintamu ya. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menghibur Pisces ya. Sehat selalu buat Pisces. Terima kasih buat Pisces. Jangan lupa untuk selalu berbagi, untuk selalu bersyukur. Terima kasih buat Pisces. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Salam.